Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 Psikologi Konseling yang diampu oleh Ibu Mahdia Fadila MC Psikolog. Di sini kami beranggotakan Fitri Liani, Latifah Hilaliyah, Muhammad Said Fadil Firdaus, Ria Puspitasari, dan Sri Rahayu akan menjelaskan materi tentang mikroskill konselor dan tahapan-tahapan dalam konseling. Mikroskill konselor. Meskipun terdapat beragam pendekatan terhadap konseling, ada seperangkat keterampilan umum yang mendasari berbagai pendekatan. Terdapat 3 perangkat keterampilan konselor, yakni keterampilan antar pribadi, keterampilan intervensi, dan keterampilan integrasi. Yang pertama yaitu keterampilan antar pribadi. Keterampilan ini merupakan keterampilan inti dalam konseling. Termasuk dalam keterampilan ini adalah semua keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun relasi dengan klien, sehingga klien dapat terlibat dalam proses konseling. Yang kedua yaitu keterampilan intervensi. Keterampilan intervensi adalah kemampuan konselor untuk melibatkan klien dalam pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu keterampilan integrasi, di mana keterampilan ini mengacu pada kemampuan konselor untuk menerapkan strategi-strategi pada situasi-situasi khusus, sambil mengingat konteks budaya dan sosioekonomi klien. Yang pertama yaitu keterampilan antar pribadi. Keterampilan antar pribadi mencakup kemampuan konselor dalam mendampingi klien, mendengarkan mereka, dan mendorong mereka menceritakan apa saja yang ada dalam benak mereka. Leot mengemukakan bahwa keterampilan antar pribadi berkaitan dengan konselor mendemonstrasikan perilaku mendengar, berkomunikasi, empati, kehadiran, kesadaran komunikasi nonverbal, sensitivitas terhadap kualitas suara, responsivitas terhadap ekspresi emosi, pengambil alihan, menstruktur waktu, dan menggunakan bahasa. Keterampilan wawancara ini harus dipergunakan selama proses konseling. Meskipun secara khusus, keterampilan itu penting pada tahap awal konseling. Keterampilan antar pribadi dasar secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Di antaranya, yang pertama yaitu keterampilan verbal. Keterampilan ini mengacu pada isi verbal dari proses konseling. Konselor menggunakan keterampilan ini untuk memberi perhatian pada klien yang pada gilirannya akan memperlancar jalannya percakapan. Keterampilan verbal ini terbagi menjadi yang pertama, pertanyaan tertutup dan terbuka, yaitu pada kemampuan konselor untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam memperjelas masalah-masalah klien. Yang kedua yaitu pemantulan perasaan-perasaan, yaitu untuk memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung di balik pernyataan klien. Yang ketiga yaitu summarization atau peringkasan, yaitu suatu cara untuk meninjau ulang isi wawancara, mengumpulkan kembali unsur umum dan rinciannya. Yang keempat yaitu parafrase, yaitu pengulangan kata-kata dan pemikiran kunci dari klien. Yang kelima ada interpretation atau penafsiran, yaitu mencakup pemberian nama dan penggambaran secara positif pemikiran, perasaan, dan perilaku dari klien. Yang terakhir yaitu penajaman atau memperjelas, yaitu mengacu pada perumusan inti-inti kalimat dan gagasan klien dalam bentuk lain dengan makna yang sama. Selanjutnya yang kedua yaitu keterampilan nonverbal. Komunikasi atau keterampilan merupakan bentuk komunikasi yang ikut mewarnai corak konseling sebagai suplemen, komplement, dan substitusi komunikasi verbal. Keterampilan ini mengacu pada perilaku nonverbal konselor yang dapat menyebabkan kemajuan dalam proses konseling dan memperlihatkan pendampingan pada klien. Sikap nonverbal konselor yang dapat meningkatkan hubungan konseling diantaranya yaitu posisi tubuh ke depan, memperlihatkan sikap tubuh terbuka, menghadapi klien secara sejajar, mempertahankan kontak mata, dan bersikap rileks. Selanjutnya yaitu keterampilan mengamati klien.
Konselor dalam hal ini dituntut untuk sungguh-sungguh sadar akan apa yang sedang klien katakan, khususnya melalui gerakan-gerakan tubuh mereka, raut wajah, kualitas vokal, dan ketidaksesuaian antara bahasa nonverbal dengan ungkapan verbal mereka. Keterampilan mengamati klien ini akan membantu konselor untuk merespon dan mengetahui apa dan bagaimana bahasa verbal dan nonverbal klien. Yang kedua yaitu keterampilan intervensi. Keterampilan intervensi adalah kemampuan konselor untuk melibatkan klien dalam pemecahan masalah. Dalam proses pemecahan masalah, konselor perlu memiliki pengetahuan tentang berbagai strategi dan cara yang berbeda untuk menolong klien menghadapi masalah. Pendekatan ini dapat membentang dari pendekatan psikodinamis, psikoanalisis Adlerian, sampai pendekatan eksistensial, pendekatan Rogerian yang terpusat pada klien, sampai terapi rasional emotif behavior, realitas, dan analisis transaksional. Yang ketiga yaitu keterampilan integrasi. Keterampilan ini mengacu pada kemampuan-kemampuan konselor untuk menerapkan strategi-strategi pada situasi-situasi khusus, sambil mengingat konteks budaya dan sosioekonomi klien. Hal ini dikarenakan konseling tidak dapat dipraktekkan tanpa memperhatikan konteks budaya. Setiap klien yang hadir dengan cara pikir tertentu yang sebagian besar dipengaruhi oleh sistem nilai dan sistem budayanya. Alur tahapan konseling. Tahapan ini disebut sebagai tahap definisi masalah karena bertujuan agar mampu mendefinisikan masalah dari klien yang ditangkap atau dipilih dari isu-isu atau pesan-pesan klien dalam dialog konseling. Tahap awal konseling yaitu membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. Nah, hubungan konseling adalah hubungan yang membantu. Artinya, konselor berusaha membantu klien agar tumbuh berkembang sejahtera dan mandiri. Hubungan konseling yang bermakna adalah apabila klien terlibat diskusi dengan konselor. Kunci keberhasilannya proses konseling yaitu keterbukaan konselor, keterbukaan klien. Konselor mampu melibatkan klien terus-menerus dalam proses konseling. Kemudian memperjelas dan mendefinisikan masalah. Jika hubungan konseling telah terjalin dengan baik, di mana klien telah melibatkan diri, berarti kerjasama antara konselor dan klien akan dapat mengangkat isu kepedulian atau masalah yang ada pada klien. Sering klien kesulitan menjelaskan masalahnya, meskipun dia mengetahui gejala yang dialaminya. Karena itulah peran konselor digunakan untuk memperjelas dan mendefinisikan masalah klien. Kemudian, membuat penafsiran dan penjajakan. Konselor berusaha menjajaki atau menaksir kemungkinan mengembangkan isu atau masalah dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu membangkitkan potensi klien, dan dia menentukan berbagai alternatif yang sesuai untuk mengantisipasi masalah. Kemudian ada melakukan negosiasi kontrak. Setelah raport dan tujuan terbentuk, langkah selanjutnya konselor menjalin kesepakatan mengenai kontrak konseling. Pada tahap ini, konselor dan klien menjalin kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis dan tentang hal-hal yang boleh dilakukan ataupun tidak dalam proses konseling. Teknik-teknik konseling yang harus ada pada tahap awal konseling yaitu attending, empati primer dan advance, refleksi perasaan, bertanya, menangkap perasaan utama, dorongan minimal. Kemudian ada tahap pertengahan. Tahap pertengahan konseling disebut juga dengan tahap kerja atau tahap inti. Pada tahap ini terdapat beberapa hal yang harus dilakukan. Di antaranya yaitu menjelajahi dan mengeksplorasi masalah klien lebih dalam. Penjelajahan masalah dimaksudkan agar klien mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalah yang sedang dialaminya. Nah, adapun tujuan tahap pertengahan ini yaitu mengolah atau mengerjakan masalah klien bersama klien, menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu dan kepedulian klien lebih jauh. Pada penjelajahan, konselor berusaha agar kliennya mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalahnya. Dengan cara menyimpulkannya sementara, memimpin, memfokuskan, konfrontasi, mengarahkan, mengambil inisiatif, memberi informasi, dan menafsirkan. Dan kemudian tahap akhir atau tindakan.
Tahap akhir bertujuan untuk memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai terhadap transfer of learning, melaksanakan perubahan perilaku serta mengakhiri hubungan konseling. Pada tahap akhir, konseling ditandai beberapa hal, yaitu menurunnya kecemasan klien, adanya perubahan tingkah laku klien ke arah yang lebih positif, sehat dan dinamik, terjadinya perubahan sikap positif. Tujuan tahap akhir yaitu memutuskan perubahan sikap dan perilaku, terjadinya transfer of learning pada diri klien, melaksanakan perubahan perilaku, mengakhiri hubungan konseling. Proses konseling menurut Bremer, Abrigo, dan Swartram. Yang pertama, membangun hubungan pada tahap pertama bertujuan agar klien bisa menjelaskan masalahnya, keprihatinan yang dimilikinya, kesusahan-kesusahannya, serta alasan-alasannya datang pada konselor. Yang kedua, identifikasi dan penilaian masalah konselor, mendiskusikan dengan klien apa yang mereka ingin dapatkan dari proses konseling, terutama bila mengungkapkan klien tentang masalah dilakukan secara samar-samar. Yang ketiga, evaluasi dan terminasi. Pada tahapan ini, konselor bersama klien mengevaluasi terhadap hasil konseling yang telah dilakukan. Indikatornya adalah sampai sejauh mana sasaran tercapai, apakah proses konseling membantu klien atau tidak. Tahap ini ditutup dengan terminasi. Yang keempat, memfasilitasi perubahan terapeutis. Pada tahapan ini, konselor mencari strategi dan intervensi yang dapat memudahkan terjadinya perubahan. Tahapan konseling menurut Arlow. Yang pertama, tahapan pembukaan. Tahapan ini terjadi pada permulaan interview hingga masalah klien ditetapkan. Yang kedua, pengembangan transparansi. Perkembangan dan analisis transparansi merupakan inti dalam konseling psikoanalisis. Pada fase ini, perasaan klien mulai ditunjukkan pada konselor yang dianggap sebagai orang telah menguasai dirinya di masa lalu. Yang ketiga, bekerja melalui transparansi. Tahap ini mencakup mendalam pemecahan dan pengertian klien sebagai orang yang terus melakukan transparansi. Tahap ini dapat tumpang tindih dengan tahap sebelumnya. Dan yang keempat, revolusi transparansi. Tujuan pada tahap ini adalah untuk memecahkan perilaku neurosis klien yang ditunjukkan kepada konselor sepanjang melakukan hubungan konseling. Penelitian terdahulu. Hasil penelitian relevan sebelumnya oleh Mahaditya dan Kurniawan 2017 tentang hubungan keterampilan dasar konseling dengan minat siswa mengikuti konseling individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan dasar konseling termasuk dalam kategori tinggi 75,49% dan minat siswa mengikuti layanan konseling individu termasuk kategori tinggi 79,31%, serta ada hubungan yang signifikan antara keterampilan dasar konseling dengan minat siswa mengikuti layanan konseling individual. Salah satu keterampilan yang diperlukan oleh konselor adalah keterampilan berkomunikasi secara dialogis atau verbal. Dalam penelitian ini, keterampilan dasar komunikasi konseling mahasiswa secara keseluruhan tergolong baik. Tetapi terdapat indikator pada keterampilan dasar komunikasi konseling yang perlu ditingkatkan, karena masih ada subjek yang memiliki keterampilan dengan kategori kurang, diantaranya menyambut atau menerima klien, menerima positif dan penghargaan tanpa syarat, jarak dan sikap duduk, penggunaan volume suara, dan penstrukturan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli terhadap kecerdasan emosi anak-anak akselerasi menemukan hasil yang kontroversial. Sejumlah menyepakati bahwa kecerdasan emosional anak berbakat akselerasi memiliki tingkat kecerdasan emosi yang rendah, dan beberapa ahli lain menyatakan bahwa kecerdasan emosi pada anak-anak akselerasi berada pada kategori tinggi dan sedang. Hal ini dapat menjadi masalah jika anak berbakat mengabaikan kesulitan sosial yang dihadapi dan lebih mengajar tantangan intelektual. Berdasarkan jumlah penelitian tersebut, maka program akselerasi dapat menghambat perkembangan psikososial siswa. Terdapat 4 tahapan yang ada dalam proses konseling kelompok, yakni initial stage, transition stage, working stage, dan terminating stage.